musibah, mau musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, walaupun nggak mati, walaupun nggak sampai mati kesetrum, nah innalillah ya musibah. Nah, kalau dia kesetrum alhamdulillah orang kurang sehat, kalau kesetrum alhamdulillah dia kurang sehat. Nah, karena musibah dipulangkan kepada Allah, berarti waktu kesetrum apa dari dirinya, bukan musibah dari musibah. Nah, kalau kita mikirkan apa yang kita cetek itu nyala, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mikirkan kita rasa kesetrum, lah kita paham memang lampu itu disetrum. Lampu itu, nah nyala. Lah itulah makanya kalau dia kena setrum, lah baru dia ngerasakan itu. Oh, lampu nyala gara-gara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana di waktu yang penuh keberkahan ini di Majlisul Ahdhar, yang mana dikatakan kita menghidupkan sunnah Nabi, diantaranya dengan menggugurkan kewajiban kita untuk berzikir, terutama thalabul ilmin, mencari ilmu, yang dimana dikatakan ilmu nur, cahaya, berarti segala yang bisa kita tuju karena sesuatu yang nampak di mata, terdengar di telinga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah qabul hajat. Yang pertama fakir hormati Ustaz Rahmat Ramdan dan Ustaz Aziz, mudah-mudahan sehat afiah, dipanjangkan umur, diberkahkan majelisnya, diangkat derajat, dimudahkan segala urusan, dan kepada semua jamaah Majlisul Ahdhar mudah-mudahan panjang umur, dimudahkan urusan, diafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ke kanan di jalan ke kanan, orang ke kiri jalan ke kiri. Dia disuruh, terutama disuruh orang tua nurut, disuruh ke depan jalan ke depan, disuruh ke belakang apa ngambil apa segala macam nurut, termasuk yang disebut taat, birrul walidain, kepada kedua orang tua. Salat terus, salat ini siapa meninggalkan sholat berarti ia dekat dengan perkara maksiat. Karena kalau sholat orang ketahan, nggak bisa maksiat. Kalau orang hidup pasti ngelihat apa, kadang malam tidur. Kalau orang hidup pasti ada sesuatu yang dilihat dalam hidup. Kalau mati udah selesai, nggak ngelihat apa di dunia ini, udah akhir, udah ninggalin hidup. Salat, dikatakan salat ini imaduddin, perkara paling utama, paling penting, tiang daripada bangunan pondasi yang dikatakan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjalankan apa yang Allah perintahkan, yang wajib dan yang sunnah. Yang sunnah dikatakan ikuti Nabi Muhammad SAW, yang dihukumi itu mendapatkan pahala sunnah. Yang wajib mengikuti apa perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dihukumi itu apabila ditinggalkan haram. Salat hukumnya wajib, ya, fardu ini di atas wajib. Nah, fardu ya wajib. Nah, terus apa, puasa Ramadan harus dikerjakan. Nah, terus Senin Kamis sunnah.
Senin Kamis dapat pahala sunnah. Pahala sunnah ini karena kita taat ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau nggak taat sama Nabi, berarti kita melewati kebelangsat ke orang tua. Iya, karena lebih utama dulu Rasulullah, baru kita taat ke orang tua. Nah, kalau nggak taat ke Allah, taat ke Nabi agak aneh juga ya. Karena manusia ini bukan nyembah manusia, tapi ati Allah wa ati Rasul. Diperintahkan pertama-tama kita taat berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Lalu kita semua makhluk kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keesaan Allah, Allah Maha Satu. Enggak ada selain Allah di dunia ini yang menciptakan makhluk. Semua makhluk ya makhluk Allah. Enggak beranak. Kalau orang beranak. Nah, terus taat. Taat ini orang kalau taat dia bakal selamat. Kalau orang nggak taat nggak bakal selamat. Orang kalau dia taat pasti dia ngerjakan sholat nih. Yang nggak ngerjakan sholat orang nggak taat. Orang kalau nggak taat sama orang tua berarti dia durhaka. Kalau dia nggak taat sama orang tua berarti dia nggak taat sama Nabi. Kalau dia nggak taat sama Nabi berarti dia nggak taat sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, Allah serahkan ke Rasulullah. Andai kata kita mencintai Allah, mengharapkan Allah, perhatikan, ya fattabi'uni. Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Terus Allah perhatikan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena kita terus lihat Allah, berarti Allah mulai dijaga dari segala macam kesusahan, dari segala macam maksiat, karena ngerjakan sholat terus karena taat. Nah, kalau nggak sholat berarti dia nggak taat. Nah, kalau nggak sholat berarti nggak taat ke Nabi, nggak taat ke orang tua, nggak taat ke dirinya sendiri. Terus taat itu ta'ah dari huruf ta, bukan ta, bukan ta'ah. Nah, taat ini bulan itu waktu sujud ke Nabi, yaitu dia bulan ini ya semua makhluk Allah paling diutamakan Rasulullah Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat semua umat Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, keutamaan Nabi Muhammad, kenapa kita taat ke Rasulullah nggak sembarangan. Jadi kita taat ke Nabi Muhammad ini ada pengkhususan yang sifatnya minallah, dari Allah. Jadi bukan dari makhluk. Bahkan memang waktu dijadikan Nur Muhammad dari cahaya Allah, dari cahaya Allah dibuat cahaya Nabi ketika Rasulullah dulu sebelum Nabi Adam Allah ciptakan berbentuk nur. Nah, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Nah, waktu Nabi Ibrahim dibuat Ka'bah. Terus di sana itu rumah Siti Hawa sama Nabi Allah Adam. Posisi Ka'bah itu rumah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, terus sujud ngadep ke Ka'bah. Ngadep ke Ka'bah berarti itu sesuatu ada apa di Ka'bah. Ka'bah ini dulu rumah Nabi Allah Adam sama Siti Hawa. Nah, terus siang makhluk Allah, malam ya makhluk Allah. Maksud siang itu terang matahari, awan di siang hari. Nah, terus malam ya pekatnya malam. Nah, semua makhluk Allah. Kenapa? Karena selain Allah makhluk segala sesuatu. Nah, misal kita bikin minuman, nyeduh kopi, ya berarti orang nyeduh kopi berarti Tuhan. Bukan, orang nyeduh kopi dia cuma bikin kopi aja. Kopi dari biji terus campur gula. Kalau kopi pahit-pahit, kalau kopi manis-manis. Nah, berarti kalau misal tukang bikin kopi pahit, Tuhan pahit. Nah, kalau kopi manis, Tuhan manis. Nah, sambet. Nah, bukan berarti ciptaan begitu. Termasuk
kopi yang dibuat manis atau kopi yang dibuat pahit? Allah. Dari bentuk rupa hitamnya kopi, dari putihnya gula terus larut segala macam, apa yang kopi susu, apa kopi segala macam, apa terus yang dirasakan lidah segala macam, semua Allah yang berikan. Bahkan seluruh makhluk, seluruh alam ini bisa detik jam berjalan, bisa malam itu tambah terus larut, semua Allah gerakkan. Yang dikatakan kita ini maf'ul, Allah fa'il, Allah yang gerakkan semuanya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Akbar, yang maha besar, kebesarannya meliputi langit, bumi dan seisinya, segala macamnya sudah Allah Akbar. Terus ketaat terus, melihat begitu hebat, begitu besar, begitu kuat Allah. Terus Allah Al-Karim, Allah yang maha memberi, Allah maha memberi, Al-Karim. Terus Nabi SAW dikatakan Rasul akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik seorang mukmin itu yang dia punya akhlak baik, akhlaknya baik. Nah, kalau kita gerak kemana, kita ke depan, kita segala macam, kita punya akhlak, kita punya adab segala macam, alhamdulillah. Nah, Allah semua memberikan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita malam tidur, kita pagi-pagi keluar, kita kemana segala macam, rezeki segala macam. Kalau apes ya Allah, yang karena sebab kita ada salah. Kalau misal nggak apes ya berarti memang Allah masih berikan rezeki. Nah, yang apes sunatullah, yang rezeki berarti nikmat yang Allah berikan. Nah, di sana itu semua pemberian rezeki yang Allah berikan kepada setiap makhluknya karena Nabi Muhammad, karena Rasulullah. Misal sholat subuh terus syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Terus akhirnya terus baca sholawat, ya. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita, salat Ibrahimiyah ala sayyidina Ibrahim wa sallallahu alaihi wasallam, sampai selesai itu. Nah, kenapa? Karena memang segala sesuatu Allah ciptakan. Dari mulai kita ngerjakan sholat, kita sholawat, baca sholawat ke Nabi Muhammad, pahalanya besar lah. Pahala itu terus Allah berikan lantaran ikhtiar. Selawat terus, baca sholawat terus, Allah beri rezeki. Apa ada kekuatannya? Ada kekuatannya. Orang kalau nggak sholat, coba nggak sholat 10 tahun nggak bisa langsung stres kali atau lumpuh, ya. Tapi muslim ya. Nah, coba kalau misal memang berani meninggalkan zikru jawarih. Kalau kita Islam meninggalkan sholat, coba 10 tahun langsung bisa lumpuh. Nauzubillah min dzalik. Karena memang ada kekuatan daripada segala sesuatu yang Allah jadikan. Misal lampu dinyalakan, cetek nyala, luar biasa. Nyetek lampu nyala, itu zahir. Nah, kalau kesetrum, itu kenapa? Musibah. Musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Walaupun nggak mati, walaupun nggak sampai mati, kesetrum, innalillah, ya, musibah. Nah, kalau udah kesetrum, alhamdulillah orang kurang sehat. Kalau kesetrum, alhamdulillah ini kurang sehat. Nah, karena musibah dipulangkan kepada Allah. Berarti waktu kesetrum apa dari dirinya? Bukan. Musibah dari musibah. Kalau kita mikirkan apa yang kita cetek itu nyala, kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mikirkan kita rasa kesetrum, lah kita paham memang lampu itu disetrum. Lampu itu nyala. Lah itulah makanya kalau dia kena setrum, lah baru dia ngerasakan itu. Oh, lampu nyala gara-gara itu. Tapi jangan sampai kesetrum, nanti kesetrum malah gosong. Terus hidup muter siang, besok terus siang lagi, ya. Kayak jam muter, jam 1, jam 2, jam 3, besok jam 1, jam 2, jam 3, terus muter. Lah terus kita ibadah, kita zikiran, sholawatan, ya terus. Kalau kita taat kepada orang tua, ya terus. Berwalidain terus. Nggak boleh sama sekali.
Nah, kalau bosan nggak istiqomah berarti. Kalau bosan ibadah, bosan selawat, bosan ngerti orang tua, loh ini orang kelewat. Ini orang bisa bisa sableng. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak seneng, Allah nggak suka. Lah kalau Nabi nggak suka, itu masih bisa kita diberi jalan-jalan. Tapi kalau Allah yang nggak suka, bahaya. Nah, itu disebut laknat. Sesuatu yang nggak dikehendaki Allah ini dilaknat. Sesuatu yang dikehendaki Allah rahmah, diberi cinta. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, dilaknat. Lah karena apa sebabnya? Karena jauh dari perkara-perkara yang kecil, terus perkara yang lebih besar sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak bakalan sampai kalau kita kepengen apa segala macam, Allah biarkan. Nggak bakalan kita berbuat maksiat apa aja nyampe ke Allah, nggak bakalan nyampe. Ya terus kita disebutnya kita melakukan amal buruk, kita dihisab apa segala macam, nggak ada ngaruh sama sekali buat Allah. Nah, tapi kalau Nabi lain, kalau Rasulullah lain. Nah, jadi kalau kita kita beristighfar, minta ampun, tobat kepada Allah, ingat Nabi Muhammad, karena dengan Rasulullah ini yang akan menghantarkan perantara kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke Allah mustahil, nggak bisa ada jalan sama sekali. Terus pahala salat, ya pahala nggak bisa menyelamatkan dosa. Kalau kita punya dosa nggak tobat, terus kita punya dosa udah tobat masih nyisa, tetap dihisab, bakal ketemu hisab. Kalau nggak ketemu hisab terus mau bagaimana? Kalau nggak ketemu hisab ya mustahil pasti ketemu hisab. Nah, kalau misal terus pahalanya banyak, dosanya sedikit, ya pahalanya banyak, dosanya sedikit. Nah, pahala ini bisa menghilangkan dosa, ya selesai. Ala kulli hal seperti apa adanya. Nah, sifat Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim, yakni segala sesuatu udah pada tempatnya. Langit di sana, bumi di sini. Waktu Jumat ditutup, kelar. Kiamat saat nanti ditutup, selesai. Nah itu bumi sama langit taat kepada Allah. Matahari, seluruh makhluk yang bukan kita manusia, nih bangsa manusia kita, taat kepada Allah. Yang paling susah jin sama kita manusia, paling susah sampai itu dijadikan bahan bakar neraka, batu dan manusia. Yang batu terus yang apinya ya iblis, laknatullah memang, dan dilaknat memang nanti bakalan masuk ke neraka selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Ya, sifat buruk, hasad, terutama nih nggak taat, nggak sholat apa segala macam, itu penyakit yang bukan keturunan, ya, bukan penyakit demam berdarah bukan, tapi memang ini penyakit memang kesetanan, penyakit yang memang nggak normal, nggak sehat. Ngerti azan, dengar suara azan segala macam nggak mempan diazanin kadang. Nah, kenapa? Karena kesetanan, ada hijab penyakit yang karena dia sebenarnya gampang, tinggal ditaat, niat taat kepada Allah, niat taat kepada Allah pasti taat. Tabiat segala macam, tabiat orang hidup tabiatnya kepengen ini segala macam, karena terus lupa kepada Allah, lupa sembahyang segala macam karena kepengen tabiat dia bukan keturunan tabiat. Mau nyalahkan siapa nggak ngerti. Nah, terus segala macam, terus mikirin ngelamun, mikirin nanti di akhirat segala macam. Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Sulaiman, ketemu luar biasa segala macam, akhirnya udah ya itu juga khayalan segala macam. Khayalannya baik segala macam, tapi tinggalkan sholat. Nah, sampai terus baca segala macam, maulidan, ratiban segala macam, sholat berjamaah yang zuhur, asar berjamaah, terus isya, maghrib berjamaah, subuh ditinggal misal. Nah, percuma.
Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena satu dosa ini ya bisa amal segala amal ya. Satu kesalahan meninggalkan subuh, meninggalkan zuhur, apa meninggalkan asar ya. Nah, ini asar misalnya asar ditinggal, ketaatan ini karena dia tinggalkan asar, hilang taatnya kepada Allah. Karena ia meninggalkan asar, hilang taat kepada Allah. Walaupun subuh sholat, nah berarti main-main. Bahasanya ngerendahin urusan ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan ya. Kita ini hidup, Allah hidupkan. Jadi enggak ada satupun makhluk bisa menghidupkan sesuatu. Ya. Apalagi ada ruh, ya. Ruh ini misal Utsman bin Hasan disebut bin. Nah, di dalam barzah ini siapa bin siapa? Bin siapa? Malah itu nurun itu. Malah siapa bin siapa ini nurun. Di alam kubur di barzah itu tanya fulan bin fulan. Ya. Nah, maka kalau penyakit malah enggak orang enggak rajin sholat segala macam enggak nurun. Tapi kalau kebaikan segala macam nyampe. Doa waladun soleh, doa anak yang soleh ini ngerjakan sholat. Terus sedekah jariyah, sedekah terus enggak bakhil. Terus sedekah harta ya. Terus bakhil ini enggak kelihatan. Yang kelihatan ini, nah tangannya begini nih, nah ini yang kelihatan nih. Tangan begini ini yang disebut bakhil. Nah, bakhil satunya lagi nih, hatinya nyempit, nggak kebuka. Begitu di alam barzah, ya sama udah. Nah, tapi kalau dia sedekah, nyampe ke sana ke alam barzah, terus sebut fulan bin fulan. Nah kalau dia nggak ahli sedekah, nggak pernah sholat segala macam, lah ini bukan anak soleh, anak bejat. Bukan anak yang bisa mendoakan orang tuanya di alam barzah, tapi malah nyusahkan orang tuanya. Bukan dia orang bisa menyelamatkan orang tuanya, malah nyusahin orang tuanya. Karena apa? Karena nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi satu nyampe ilmu yuntafa'u bihi. Terus akalnya sempurna. Akalnya ngerti. Bisa dalam hidup dia ngerti nih. Ini kalau makan ini begini, makan ini begini, apa segala macam begitu. Terus alim maksudnya, pinter, ngerti agama. Alim dunia boleh ngerti dunia boleh. Ngerti dunia karena dunia kecukupan untuk akhirat boleh. Nah, sedekah ini ya, ada sedekah zahir, ada sedekah hati. Jadi orang ihsan, orang yang baik Allah segala macam sedekah hati berarti. Jadi orang soleh sedekah hati berarti kita ini bisa menjadikan orang baik dengan doa kita. Setiap pada sholat mendoakan doakan muslimin wal muslimat ya, semua didoakan. Berarti kita ini punya masih satu sedekah lah. Udah sama juga urusan kita alim dunia nggak apa-apa, ahli nyari duit segala macam, tapi hanya untuk kendaraan akhirat. Imam Ghazali bilang hanya untuk kendaraan akhirat. Kalau dunia terus ya sama belangsat juga, nggak bakalan hidup bahagia, bakalan sengsara di akhirat. Tapi kalau sebaliknya dunia digunakan untuk kendaraan akhirat, lah itulah hidup. Hidup ini bukan mati. Lah kalau mati berarti bukan hidup. Orang hidup ini bukan mati. Orang hidup dia harus makan, minum, terus keluarkan itu minuman, terus buang air kecil, buang air besar. Hidup terus begitu, muter terus. Ketemu siang, ketemu malam. Kalau di akhirat udah ketemu mati, ketemu barzah, ke siratal mustaqim, terus masuk ke surga, amin Allahumma amin. Itu di akhirat, itu di surga siangnya lama, malamnya sedikit. Udah lain. Kalau di sini malamnya siangnya sama persis 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam.
Kalau di surga siang malam lebih lama. Di surga siangnya. Kenapa soalnya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghadap-hadapkan kita semua dari mulai di kubur-kubur kita menghadap ke tempatnya itu sampai nanti kita berhadapan di akhirat, mudah-mudahan kita halal jannah. Itu udah menghadap ke Allah semua dan selesai semua, udah min ahlil khair semua. Nah, itu dikatakan al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Di surga itu mengalir sungai-sungai. Gampang. Kalau kita akal kita cuman akal tulisan, gampang. Cuman kalau kalam itu ucapan Allah. Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu ucapan Allah. Terus apa lagi? Ar-Rahman. Ar-Rahman di sana diceritakan tentang surga di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Nabi Muhammad SAW. Ar-Rahman ini Rasulullah SAW sifat Nabi. Nah, kenapa kok disifatkan Rasulullah? Karena Nabi Muhammad ini Rasul, utusan ini kepada majikan. Kita ini pesuruh orang ya. Itu Nabi Muhammad ini paling istimewa. Suksesnya luar biasa, andai kata orang usaha ya. Nah, begitu juga Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama di hadapan Allah. Pas Nabi Isra Mi'raj ditanya sama Allah, nah, seluruh alam ini kepunyaan siapa? Ya, wahai Rasul atau Nabi atau habibati, kasih Allah sebut. Kepunyaan kau ya Rabb. Ditanya lagi Nabi, engkau kepunyaan siapa? Wahai kasihku. Atau kekasih ini jadi gelar. Ya, bukan maksudnya kekasih pacar atau kecintaan atau bukan. Gelar Rasul. Toha, Yasin, gelar Rasulullah. Nah, terus aku kepunyaan siapa? Allah berkata kepada Nabi SAW. Nabi nggak bisa jawab. Nabi terus gemeteran. Itu akhlak Nabi Muhammad. Terus dijawab dijawab Allah, ana liman sholla alaik. Allah kepunyaan orang yang bersolawat kepada Nabi. Lah kepunyaan juga bukan punya ya. Karena Allah Al-Qahar. Allah yang ngatur. Kalau kita yang diatur, kita makhluk. Segala macam Allah kita makhluk. Segala macam Rasulullah itu kehebatan Nabi, kita makhluk. Segala macam kita minal mutawaddiin, orang yang tawadu ya enggak. Tawadu karena nyembah Allah. Tawadu karena kita ibadah. Wa tawadu minal ma'rifat dikatakan. Orang ma'rifat, orang ngerti Allah, orang jadi dia punya kemuliaan lah segala macam karena taat kepada Allah, bukan karena orang yang manusia tawadu ya tapi nggak ngerjakan sholat. Ini bukan tawadu, ini kayaknya agak aneh misal. Terus segala macam kita makhluk. Di hadapan Allah kita makhluk. Udah. Di hadapan Allah kita makhluk. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Surah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau misal siang berubah menjadi malam, itu mustahil. Siang berubah menjadi malam, itu mustahil. Udah. Tapi ada orang keramat punya kelebihan. Ya tapi bukan sifatnya bukan sifatnya umum. Khas itu. Itu khas. Yang dipentingkan Allah umat. Yang Allah pentingin kita. Itu khas. Kenapa? Karena ada Sayyidina Muhammad SAW, karena Rasulullah. Jadi kapan keterangan nanti, kapan kiamat, kapan waktu, segala macam, hari, bulan, tahun, Allah jadikan karena Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu ada pengkhususan khas. Pernah ada orang Sunan Gunung Jati, ya, lebih pernah ke langit ketiga, ke langit keempat. Terus Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani yang baru kemarin
diriwayatkan pernah ikut perang Khandaq, punya karamah. Yo, Habib Ahmad bin Abdullah Alatus Al-Talib Pekalongan, bin Talib Pekalongan. Masyhad, saya Masyhad. Dia datang ke Pekalongan pakai ikan pari, keramat itu segala macam begini. Nah, itu karena itu khas, orang khas, wali, ya. Tambah lagi derajatnya khawasul khawas. Taat dia sama Allah dia luar biasa, makanya dia jadi wali. Atau mungkin dia nggak taat tapi Allah melihat, karena kan Allah menciptakan semua makhluk, ketentuan Allah. Nah, terus bisa nggak kita jadi orang yang dia lihat Allah? Ya memang semua makhluk ini nggak ada yang nggak dilihat Allah, cuman karena ada otak sempal, pikiran butek segala macam, kurang encer. Nah, ada susah orang pikirannya begitu. Nah, kenapa? Karena gangguan, karena maksiat, karena kotoran mata, kotoran telinga, pendengaran, segala macam. Taat ini susah, nurut segala macam sama Allah susah. Nah, itu Al-Quran buat dalil, hadis buat dalil, ya kalam ulama yang kita jadikan tuntunan. Kenapa? Karena Allah yang kehendaki. Jadi kehendak Allah nggak ada susah-susah, hidup berat segala macam, otak kaku nggak encer nggak ada, segala macam penyakit, bukan malah orang pada sehat, nggak ada. Semua Allah jadikan segala sesuatu ini atas kehendaknya Allah. Kita nggak ngerti, apa yang bakal terjadi, yang segala macam, yang kita omongin segala macam kita nggak ngerti. Dari Rasulullah SAW, dari alimul ulama yang disebut ilham, sampai kita ngerti terus. Oh ini begini, itu begitu, ini yang haram, ini yang halal, ini yang makruh, ini yang subhat, ini yang mubah, segala macam. Terus ada lagi ini sesuatu yang kuat, ya, ada sesuatu yang lemah. Misal manusia lemah, yang kuat misal gajah, ya, segala macam, banteng segala macam yang kuat. Misalnya manusia lemah, maksudnya fisik yo keras atau bagaimananya. Nah, macam-macam itu. Nah, ada lagi yang memang sifat mahalul khata' wa nisyan, kita manusia yang memang sifat kita nggak berat, kita ini gampang ngelakuin maksiat misal. Maka kalau kita ninggalkan maksiat lebih susah daripada kita melakukan amal baik. Nah, karena kita memang gampang ngelakuin maksiat manusia. Nah, terus udah mau ngapain segala macam, jangan pernah buka aib orang, nggak boleh aib ini segala macam. Kita ini memang ahli maksiat, ayo. Nah, kalau kita maksiat, kita buka aibnya orang ini bagaimana ceritanya? Bingung. Takutnya kita ngomongin kitanya nggak benar. Nah, itu bahaya. Termasuk ada orang yang nggak taat kepada Allah. Orang yang nggak taat, orang yang suka buka aibnya orang. Dan ini orang memang agak kurang ajar, kurang bagus. Alhamdulillah dia buka aib saudaranya sendiri, dia buka aib siapa, alhamdulillah dzalik. Ini orang bukan kayak orang, kayak setan. Karena memang setan ini sifatnya nggak suka dia sama siapa yang selain daripada dia, hasad nih, iblis. Kata Imam Sadzili, kata Abu Hasan Sadzili, dia bilang, jadi memang sifat syaitan ini sifat yang ada di diri kita, ada di diri jin itu, bangsa Medi, setan itu dari dulu. Iblis ini Allah laknat karena sifat itu, sifat syaitan, sifat syaitan. Nah, syaitan itu bisa kita, bisa dia, itu sifat. Imam Sadzili bilang itu sifat, syaitan itu sifat. Terus kalau misal terus dia orang ngerti yang harus ditakuti Allah Subhanahu wa taala, ditaati Allah Subhanahu wa taala, dia dapat kesenangan terus. Dia enggak susah hidup. Dia dapat khasyah namanya. Khasyah? Khauf wa ta'ah. Dia punya rasa takut kepada Allah, terus dijalani apa yang Allah perintahkan. Dia enggak mau sesuatu yang berat-berat, dia enggak mau. Diuji enggak mau. Ini orang sehat.
Orang Masya Allah. Jangan mau diuji segala macam, enggak. Kepengen terus doa setiap apa, Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus. Kenapa? Karena doa ini sapu jagat. Doa ini doa paling berat. Doa ini doa paling digemari Rasulullah SAW. Doa ini paling dilihat Allah. Doa ini doanya Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa ini doa yang luar biasa. Bayangkan itu, dunia senang, akhirat senang. Bayangkan kalau kita di dunia kita selawatan, baca maulid segala macam, baca ratib, kita menghadirkan Rasulullah, nikmat. Begitu juga di akhirat kita kumpul melihat Nabi Muhammad SAW. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapu jagat itu doa. Terus salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ya Allah, sampaikan salawat ini kepada Rasulullah. Padahal nggak nyampe ke Nabi, nggak ngaruh. Nah, terus dan pada atas keluarga Rasulullah. Ya. Terus akhirnya dapat kita pahala, diberi pahala, Allah senang. Salu ala Muhammad, salu ala Muhammad. Setiap salawat satu orang disuruh malaikat salawat ke orang ini lantaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Oh, pahalanya luar biasa, berlipat-lipat pahalanya. Terus sehingga orang salawat ini dia bukti orang mendapatkan kecintaan Allah. Ahli salawat dicinta Allah. Jadi ketaatan apa segala macamnya lebih apa ekspres lah, lebih cepat daripada kalau orang cuman apa sholat sunnah apa segala macam, belajar ngaji apa segala, tapi nggak ada hati ke Rasulullah, lebih berat, lebih susah, harus bugana begini kan udah dibilang nggak usah minta ujian. Ujian ini bukan perkara gampang. Ujian ini yang memang benar-benar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah ngomong diberi langsung diuji, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi hidup taat kepada Allah, mati bersyukur terus. Qul bi fadlillah. Begitu akhir alhamdulillah. Ya, begitu kita meninggalkan dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi apa? Kita senang. Hidupnya bahagia di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kenapa? Karena selama dunia taat kepada Allah. Bukan taat ke orang, taat ke Allah. Bukan taat ini berarti apa? Kita taat ke Rasulullah, ke nabi-nabi, ke rasul-rasul, ke makhluk. Bukan maksudnya makna ta'ah ini kita ibadah. Ibadah kepada apa? Ibadah kepada yang menciptakan, atau bahasanya khalik. Khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu ini dari kata al-khaliqu, Allah yang menciptakan makhluk. Nah, itu taat ke sana, salat itu. Salat ini bakalan nanti yang menjaga jadi benteng. Ya bukan nanti, langsung. Nah, terus tobat. Tanda taat ini tobat supaya ada hidayah. Kalau dapat hidayah, selamat. Kalau nggak dapat hidayah, ya kalau orang ahli khair, orang apa ihsan, orang mukhlis apa segala macam, nggak ada masalah apa-apa. Dihisab apa segala macam, bakal mau surga ya. Nah, cuman lebih afdal lagi dapat hidayah. Lebih bagus lagi orang kafah, kecukupan semuanya. Nggak ada kurang-kurang sama sekali. Nah, karena memang Nabi SAW, Rasulullah ini ngajarkan kita supaya kita jadi orang yang punya akhlakul karimah. Begitu orang-orang soleh itu, Imam Ghazali bilang, terus mati orang soleh, begitu mati langsung udah enak, sampai akhir, sampai dakhalal jannah, saya masuk ke surga, nggak ada susah-susah sama sekali, nikmat hidup di dunia senang, di akhirat senang. Udah nggak usah nyari masalah, nggak usah cari masalah. Masalah itu ujian. Nah, kalau kita nyari masalah, nyari ujian, kita bukan sarjana, bukan mahasiswa, bukan murid, bukan apa segala macamnya, nggak ada urusan. Nah, kecuali kita ada apa? Ada amal apa segala macam yang memang kita akan diuji. Urusan kerjaan kayak segala macam, urusan baca ratib, apa baca maulid, kita dakwah apa segala macam nih bakal diuji sama Allah. Tapi kalau nggak ada masalah apa, udah nggak usah
ribet mikirin apa segala macam, nggak manfaat sama sekali. Yang paling manfaat taat kepada Allah, kepada Rasul, terus apa ke orang tua. Orang tua yang udah bernikah, terus taat kepada si perempuan nih, kudu taat sama kita sama laki-laki ini. Ini kalau perempuan nggak taat sama laki-laki ini bukan perempuan pada dasarnya. Kenapa? Karena memang setan mungkin tinggal di hati dia nih. Perempuan yang nggak taat sama laki, dan nanti bakal kumpul sama setan nih, perempuan-perempuan begitu di neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan apa Allah jadikan kita orang soleh, punya jodoh solehah. Terus Allah jadikan kita orang yang beruntung, bukan orang yang rugi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.